Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari perwakilan kelompok kami, yang dimana akan membahas perancangan dan pengembangan produk tas laptop yang multifungsi. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu Chandra Wijaya saya sendiri dari kelas TI 19B, lalu ada Cikal Dewi Januar dari TI 19D, lalu Hopi Ronald Oktora Putra dari TI 19B, lalu Raden Muhammad Taufik dari TI 19B. Latar belakang dari pembuatan tas multifungsi. Penggunaan laptop di kalangan mahasiswa sangat penting untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Terdapat beberapa kondisi penggunaan laptop yang tidak ergonomis bagi mahasiswa. Antara lain, posisi penggunaan laptop yang saat ini tidak ada meja ataupun sarana penggunaan laptop di lingkungan pengguna, hingga kondisi laptop yang tidak diletakkan pada permukaan yang benar. Dari hasil pengumpulan data dan pengolahan data dan analisa data, telah disimpulkan bahwa produk yang dirancang ialah produk tas ransel laptop dengan desain yang menarik dan bisa memuat banyak barang. Di mana desain yang menarik ini yaitu tas ransel laptop yang dapat berubah menjadi meja laptop. Dengan prioritas pengembangan produk yaitu bentuk meja yang dapat dilipat dan berbahan aluminium. Lalu akan dibacakan oleh Cikal. Silakan Cikal. Metodologi penelitian. Objek penelitian ini adalah karakteristik tas ransel laptop multifungsi yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian yaitu pada pengguna laptop, di mana populasi tersebut sulit didefinisikan jumlahnya, sehingga untuk menentukan jumlah sampel menggunakan non-probability sampling. Penelitian diawali dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga diperoleh data awal yang dapat mendukung untuk keperluan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu, pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode QFD, Quality Functional Deployment, berupa pengumpulan suara pelanggan customer needs yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian. Di sini ada beberapa metode dari hasil penelitian. Metode QFD. Langkah awal pada metode QFD adalah menentukan suara pelanggan yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada calon pelanggan untuk mendapat butir-butir karakteristik apa saja yang perlu pada sebuah tas ransel laptop multifungsi. Setelah itu ada metode DFA. Sebelum memasuki pengolahan data menggunakan metode DFA, maka perlu dilakukan penentuan struktur BOM atau Bill of Material dari produk tas ransel laptop multifungsi. Kemudian dilakukan dengan penentuan biaya produksi serta waktu proses pembuatan produk. Pembahasan. Di sini ada beberapa pembahasan dari tas multifungsi. Produk yang dirancang adalah tas ransel laptop multifungsi, yaitu sebuah ransel khusus untuk laptop yang dapat berubah menjadi meja laptop, sehingga pengguna dapat menggunakan laptop pada meja laptop dimanapun pengguna berada. Beberapa karakteristik tas ransel laptop yang diinginkan oleh konsumen yang terdapat dalam AOKI dan sesuai dengan urutan prioritas dari tertinggi hingga terendah dapat dilihat pada bagian pengolahan data dan analisa data. Setelah itu akan dibacakan oleh Hopi. Selanjutnya ada metode QFD. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode QFD, diperoleh spesifikasi produk yang akan dirancang sesuai dengan prioritas pengembangan target atau goal dari karakteristik teknis yang terbentuk antara lain, yaitu yang pertama ada bentuk meja yang sederhana, tidak banyak aksesoris, lalu bahan utama meja aja itu aluminium, dengan bentuk tas yang sederhana, tidak banyak aksesoris tambahan, lalu jenis kain tas berkualitas yaitu kain jenis baby restock, lalu ukuran tas yang disesuaikan dengan antropometri tubuh orang dewasa, lalu rangka tas yaitu menggunakan pinggiran eksternal berbahan karet, dan dengan jumlah kompartemen pada tas yaitu sebanyak 4 kompartemen. Yang pertama ada kompartemen utama, kompartemen sedang, kompartemen kecil, dan kantong samping. Next. Subbagian pada tas ransel laptop multifungsi yaitu terdapat 2 buah subbagian. Yang pertama ada tas ransel laptop dan sebuah meja laptop lipat. Yang keduanya dapat dilepas dan dipasang kembali. Ukuran meja yang disesuaikan dengan antropometri tubuh orang dewasa Indonesia. Lalu jumlah sekat di dalam kompartemen utama tas yaitu sebanyak 3 sekat. Yang pertama ada untuk laptop, untuk dokumen atau buku, dan sekat kecil.
Lapisan pada strap atau tali baut tas yaitu lapisan terluar menggunakan kain tas utama dan pada bagian dalamnya menggunakan busa atau spons tebal dengan jenis benang jahit berkualitas yaitu nilon. Dengan tipe jahitan, tas menggunakan tipe jahitan biasa menggunakan mesin jahit dan benang nilon. Lalu model dan jenis resleting berkualitas yaitu dengan menggunakan resleting merek YKK dengan sistem transformasi tas ke meja menggunakan sistem 4 langkah dengan warna tas yaitu hitam dan warna meja yaitu silver. Next, metode DFA. Hasil dari metode DFA menyebutkan bahwa proses pembuatan masing-masing subproduk memiliki perbedaan jenis kerja dan cara perakitan serta biaya perakitan yang berbeda atau produsen yang memproduksi berbeda. Di sini ada banyaknya jumlah komponen dalam produk, yaitu jumlah komponen produk untuk subproduk tas ransel laptop adalah sebanyak 21 komponen, sedangkan untuk meja laptop lipat sebanyak 4 komponen. Dengan komponen yang dibutuhkan secara teoritis adalah jumlah komponen subproduk tas ransel laptop ialah sebanyak 13 komponen dan pada subproduk meja laptop lipat sebanyak 3 komponen. Dengan biaya produksi berdasarkan tabel DFA untuk subproduk tas ransel laptop memiliki biaya produksi sebesar Rp109.247,6, sedangkan untuk subproduk meja laptop memiliki biaya produksi sebesar Rp152.196,7. Maka ditotalkan produksi untuk satu unit tas ransel laptop multifungsi adalah sebesar Rp261.444,3 atau dibulatkan menjadi Rp261.500. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Raden. Waktu produksi. Untuk waktu proses pembuatan atau produksi produk sesuai dengan tabel DFA, diketahui bahwa untuk subproduk tas ransel laptop memiliki waktu total produksi selama 193 menit, sedangkan meja laptop lipat adalah selama 654,3 menit, sehingga proses pembuatan produk tas ransel laptop multifungsi adalah selama 847,3 menit. Waktu perakitan dasar suatu komponen adalah 3 menit. Asumsi bahwa komponen produk mudah untuk dipegang dan ditempatkan. Dengan demikian, maka nilai efisien perakitan subproduk tas ransel laptop adalah 20,2%, sedangkan nilai efisien perakitan subproduk meja laptop lipat adalah 1,4%. Gambar tas merupakan rencana produk tas ransel laptop multifungsi dalam keadaan bagian belakang tas terbuka dan setelah sekat laptop terbuka, di mana juga terdapat luas tambahan untuk meletakkan perangkat produk laptop. Next. Emang nggak pindah? Kesimpulan. Hal-hal yang disimpulkan dari hasil penelitian diantaranya adalah berdasarkan metode IFD. Pada perancangan ulang tas laptop multifungsi ini telah disusun metrik HOKI untuk menjelaskan tentang customer needs, technical requirement, relationship, customer competitive evaluation, dan competitive technical assessment, dan target. Hasil dari penyusunan metrik tersebut dilanjutkan menggunakan metode DFA, di mana dari metode tersebut diperoleh variabel perakitan produk antara lain yaitu banyaknya jumlah total komponen produk untuk subproduk tas ransel laptop adalah sebanyak 21 komponen, sedangkan untuk meja laptop lipat sebanyak 4 komponen. Selanjutnya untuk jumlah komponen yang dibutuhkan secara teoritis oleh subproduk tas ransel laptop
ialah sebanyak 13 komponen dan pada subproduk meja laptop lipat sebanyak 3 komponen, sedangkan biaya total produksi untuk produk yang dirancang adalah sebanyak 200 untuk produk yang dirancang adalah sebesar Rp261.500.000 dengan total estimasi waktu produksi selama 847,3 menit, sedangkan nilai efisien perakitan yang dihasilkan untuk subproduktas ransel laptop adalah sebesar 20,2% dan subproduk meja laptop lipat sebesar 1,4%. Oke, sekian dari kelompok saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.